Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cecep Sanusi dengan NIM 11920707012. Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung ingin memaparkan tugas fisika komputasi terkait pengukuran, besaran, dan satuan. Untuk isi pembahasan pada materi ini, yang pertama itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, terus ada tujuan pembelajaran, ada materi-materi yaitu mengenai besaran dan satuan, prinsip pengukuran, dan angka penting. Ini nanti akan dibahas pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita bahas kompetensi inti. Untuk kompetensi inti dari KI 1 dan KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan artinya yaitu berperilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dan meranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif, kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya itu di sini kompetensi dasar yang fisika kelas 10 3.2 yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Dan 4.2-nya yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu pertama menjelaskan perbedaan definisi besaran pokok dan besaran turunan. Itu selanjutnya menentukan banyaknya angka penting dari suatu bilangan, kemudian menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan, dapat mengaplikasikan konsep pengukuran untuk menentukan panjang sebuah benda. Selanjutnya dapat mengaplikasikan konsep pengukuran untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya materi pokok pada KD ini adalah yang pertama ada besaran, terus yang kedua ada satuan dan pengukuran, mengenai ketidakpastian dalam pengukuran, selanjutnya pengertian dan jenis-jenis pengukuran, aspek-aspek dalam pengukuran, pengertian angka penting dan contohnya, kemudian pengertian besaran secara fisika, pengertian dan 7 jenis besaran pokok, pengertian dan contoh besaran turunan. Selanjutnya, bahwa besaran fisika itu
terbagi ke dalam dua ya, ada konseptual dan matematis. Secara konseptual ada besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya secara matematis ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Kemudian besaran turunan yaitu besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Kemudian besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, dan besaran vektor yaitu hanya memiliki nilai dan arah. Nah, pengertian besaran. Di sini besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur yang memiliki nilai dan satuan. Besaran menyatakan sifat dari benda. Sifat ini dinyatakan dalam angka melalui hasil pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan yang dijadikan sebagai patokan. Nah, dalam fisika, pengukuran merupakan sesuatu yang sangat vital. Suatu pengamatan terhadap besaran fisik harus melalui pengukuran. Pengukuran yang sangat teliti diperlukan dalam fisika agar gejala-gejala peristiwa yang akan terjadi dapat diprediksi dengan kuat. Selanjutnya, pengukuran juga dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Maksudnya secara langsung adalah ketika hasil pembacaan skala pada alat ukur langsung menyatakan nilai besaran yang diukur tanpa menggunakan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Kemudian secara tidak langsung adalah pengukuran memerlukan penghitungan tambahan, yaitu untuk mendapatkan nilai besaran yang diukur. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, faktor yang harus diperhatikan adalah yaitu alat ukur yang dipakai, terus aturan angka penting, posisi mata pengukuran atau paralaks. Kemudian di sini ada beberapa istilah dalam pengukuran. Ada ketelitian, kepekaan, dan ketepatan atau precision. Nah, ketelitian atau akurasi yaitu suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar. Nah, dalam hal ini X. Itu selanjutnya kepekaan. Kepekaan adalah ukuran minimal yang masih dapat dideteksi atau dikenal oleh instrumen. Misal, galvanometer memiliki kepekaan yang lebih besar daripada ampermeter atau voltmeter. Kemudian ketepatan. Nah, ketepatan ini adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Presisi berkaitan dengan perlakuan dalam proses pengukuran, penyimpangan hasil ukuran dan jumlah angka desimal yang dicantumkan dalam hasil pengukuran. Selanjutnya, besaran fisik. Besaran fisik terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Kemudian besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didapat dari penggabungan besaran-besaran pokok. Nah, dalam hal ini kita akan mengenal mengenai pembagian besaran pokok dan besaran turunan. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Nah, contohnya adalah ada panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian mengukur. Nah, untuk mengukur dari besaran ini yaitu dengan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran fisika dapat terdefinisi jika ada nilainya atau besarnya, kemudian ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. Nah, yang 10 ini adalah nilai, yang kilometer adalah satuan. Kemudian untuk memahami pengukuran kita harus juga memahami prinsip-prinsip pengukuran. Nah, prinsip-prinsip pengukuran yaitu harus menyeluruh, harus objektif, terbuka, representatif, sasarannya jelas, dan adanya kontrol
atau aturan scoring dan kesesamaan. Nah, jadi itu prinsip-prinsip pengukuran. Lalu bagaimana mengenai angka penting? Nah, angka penting ini digunakan sebagai hasil daripada pengukuran. Kita pahami dulu bahwa angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Jadi angka penting itu ada angka yang berbentuk eksak dan angka taksiran. Nah, bila kita mengukur panjang suatu benda dengan mistar berskala milimeter dan melaporkan hasilnya dalam 4 angka penting, yaitu 114,5 mm. Nah, jika panjang benda tersebut kita ukur dengan jangka sorong, maka hasilnya dilaporkan dalam 5 angka penting. Jadi, misalnya 114,40 mm. Dan jika diukur dengan mikrometer yang skalanya lebih kecil lagi, maka hasilnya dilaporkan dalam 6 angka penting, jadi bertambah, misalnya 113,390 mm. Nah, jadi angkanya makin bertambah. Nah, di sini juga ada aturan angka penting. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak angka penting yang dilaporkan sebagai hasil pengukuran mencerminkan ketelitian suatu pengukuran. Makin banyak angka penting yang dapat dilaporkan, nah makin teliti pengukuran tersebut. Tentu saja pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong dan mistar. Pada hasil pengukuran mistar tadi dinyatakan dalam bilangan penting yang mengandung 4 angka penting. Tadi 114,5 mm. 3 angka pertama yaitu 1,1 dan 4. Nah, maksudnya 3 angka pertamanya yaitu angka 1, 1 dan 4. Nah, itu merupakan angka eksak karena dapat dibaca pada skala. Kemudian sedang satu angka terakhir yaitu 5 ya, itu adalah angka taksiran karena angka ini tidak bisa dibaca pada skala tetapi hanya ditaksir. Nah, kita harus paham juga aturan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Nah, terus angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Nah, contoh alat ukur ya. Sini ada mikrometer ya. Ini ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini bisa dilihat ya, terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada rahang dalam, terus ada rahang luar, ada skala nonius atau vernier, ada skala inci dan skala sentimeter. Terus ini adalah pengukur kedalaman. Nah, cara untuk mengoperasikan ini adalah yang pertama kita harus meletakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Nah, si benda ini yang akan kita ukur adalah diletakkan di kedua rahang ini. Nah, kemudian pastikan posisinya sudah sesuai. Nah, kemudian tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Nah, ini adalah pengunci. Nah, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Nah, ini adalah skala nonius dan skala utama. Nah, jadi pengukuran dalam fisika terbentang mulai dari ukuran partikel yang sangat kecil seperti massa elektron ya, sampai dengan ukuran yang sangat besar seperti massa bumi. Tulisan hasil pengukuran benda sangat besar, misalnya massa bumi kira-kira 6,0000 sekian kilogram, atau hasil pengukuran partikel sangat kecil, misalnya massa sebuah elektron
kira-kira 0,000 sekian. Nah, memerlukan tempat yang lebar dan sering salah dalam tulisannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat menggunakan notasi ilmiah, ya, atau notasi baku. Dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran dinyatakan sebagai AX 10 pangkat N. Nah, di mana A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9, N disebut eksponen dan merupakan bilangan bulat dalam persamaan tersebut. A disebut bilangan penting, 10 pangkat N disebut orde besar. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan kuis, ya. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini. Dari hasil penimbangan tersebut, besar massa benda M adalah, nah, jadi dari gambar ini terlihat di sini ada massa benda ditimbang dengan massa benda yang terbagi-bagi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hasil penimbangan tersebut. Tentu untuk menyelesaikan ini kita harus menyelesaikannya dengan penjumlahan pengukuran. Nah, selanjutnya buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan besaran energi kinetik. Diketahui dimensi usaha W sama dengan ml pangkat 2 T min pangkat 2 persamaan energi kinetik setengah mp kuadrat. Ditanyakan bukti kesetaraannya. Nah, di sini ada jawabannya. Dimensi usaha kita tahu bahwa notasinya adalah ml kuadrat T min 2. Angka setengah pada persamaan energi kinetik merupakan bilangan tak berdimensi, sehingga dimensi energi kinetik menjadi sebagai berikut. Nah, dimensi energi kinetik kan kita tahu bahwa EK sama dengan mv kuadrat. Nah, massa kali kecepatan kuadrat, ya. Jadi massa ini notasi ilmiahnya adalah M kali L T min 1 kuadrat. Satuan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contohnya ada meter, kilometer, detik, menit, jam, gram, kilogram, dan lain-lain. Kemudian kalau meter atau kilometer merupakan satuan panjang. Kalau detik, menit, atau jam itu adalah satuan waktu. Kemudian gram atau kilogram adalah satuan massa. Nah, sistem satuan itu ada dua macam. Ada sistem metrik dan sistem non-metrik. Kalau sistem metrik itu ada meter, kilogram, sekon, kemudian ada sentimeter, gram, dan second. Kemudian ada sistem non-metrik yaitu sistem British. Nah, dalam hal ini kita belum belajar mengenai sistem itu. Kemudian ada sistem internasional atau SI. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah dalam satuan SI. Ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Nah, alat ukur besaran. Besaran pokok itu misalnya panjang. Nah, alat ukurnya yang bisa digunakan adalah mistar, jangka sorong, mikrometer. Nah, ada juga mikrometer skrup. Kemudian massa dapat digunakan dengan neraca. Terus waktu dapat menggunakan stopwatch. Kemudian suhu dapat menggunakan termometer. Kuat arus dapat menggunakan ampermeter. Kemudian jumlah molekul tidak diukur secara langsung, ya. Intensitas cahaya dapat menggunakan light meter. Nah, ini adalah
gambar contoh ya dari pengukuran. Nah, kita tahu di sini ada stopwatch, terus ada micrometer, terus ada voltmeter, ammeter di sini. Nah, ini semua adalah untuk mengukur suatu besaran. Nah, dimensi ya, kita bahas mengenai dimensi. Dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, mil, langkah, dan lain-lain. Apapun satuannya, jarak pada dasarnya adalah panjang ya. Nah, kita tahu ada di sini besaran pokok, ada massa dengan simbol dimensinya adalah M. Kemudian panjang simbol dimensi adalah L, waktu adalah T. Arus listrik adalah I. Nah, besaran pokok ada suhu, terus kemudian simbolnya adalah derajat. Kemudian jumlah zat simbolnya adalah N. Kemudian intensitas simbolnya adalah Joule atau J. Nah, besaran turunan dan dimensi. Besaran pokok ada luas. Nah, ini besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Luas. Rumusnya adalah panjang kali lebar, maka dimensinya adalah L kuadrat. Kemudian volume. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, maka ada 3 kali dimensi L, maka tinggal dipangkatkan jadi L pangkat 3 dan seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.